Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPIB Paulus Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Demi hikmatnya ibadah, ruang ibadah bagi ibu dan anak batita atau yang menyusui tersedia di ruang kolintang, tepatnya di teras ruang pertemuan. Ibadah hari Minggu keempat Prapaskah ini dilayani oleh Pendeta Agus Sugiarto sebagai pelayan firman, beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema menaati perintah Allah. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi-Nya. Kekal setia kasih-Nya, biarlah Israel menguatkan setia kasih-Nya. Kamarun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya, kekal setia kasih-Nya. Kaulah saja, padamu aku bersyukur. Kau buat aku muliakan nama-Mu. Nyanyi syukur hai umat Tuhan, dan puji kebar semua menyerukan kekal setia kasih-Nya yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Ujung jalan masih ku di Tuhan.
aku, ajarlah apa juga untukmu, tak atau takut beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih. Meski kini tak ku nampak, nanti aku berbahagia apabila terangmu nampak dengan kemuliaannya. Sister, disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membawa segala pergumulan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita renungkan, apakah kita sudah menaati perintah Allah di setiap langkah kehidupan kita? Marilah kita mengakuinya secara pribadi. Ya Allah Maha Pengampun, kasihanilah umat-Mu yang berdosa ini. Ubahlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan perintah-Mu setiap hari. Dengarlah seruan kami, demi Kristus Yesus pengantar. Ya aku dicayamu, tersinggap tiap noda, kau lihatlah manusia perlu lumurah dosa. Kepadamu tujuanku, kau tak membuat aku, putramu lah selamanya. Jalanku tetap tangguh. Saudari-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian berdasarkan Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan ayat tersebut, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaibku disentuhnya, giranglah hatiku, walau aku cemas,
ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar kasih yang mulia, seluruh hidupku ku memuji Tuhan. Di dalam tekad kita untuk membaharui hidup dengan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan perintah Allah, dengan tuntunan Roh Kudus. Kini disampaikan perintah hidup baru berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah perintah hidup baru, Roh Kudus mewujudkannya dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan ajarkanlah aku, nyatakan jalanmu dan firman-Mu, usahkan hidup diriku padamu. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kita telah memasuki hari Minggu keempat dalam masa Prapaskah. Sebelum bersama kita merenungkan sabda Allah, persembahan mada pujian akan dipersembahkan oleh paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Jemaat Paulus. Tuhan memberkati pelayanan puji-pujian ini dan kita diteguhkan melalui kesaksian dari syair-syairnya. Hening di ujung senja, mengangkat sang surya, menutup masa indah bagi kita semua. Terima kasih bagi orang yang
mau bukan Tuhanlah nakodaku, pelayanku teguh. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Setia Kau selalu sampai ke ajalmu, karena Yesus Kristus Tuhan layaknya berperan. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Terima kasih Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya dalam warna keseharian kami sebagai pelaku firman-Mu untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Umat Allah, marilah berdiri. Kita bersukacita menyambut pembacaan Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab dari Kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 27. Kita membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, kemudian dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, menurut pasukannya masing-masing. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku bin Esediur,
Dari suku Yehuda, Nadab. Dari suku Jebulan, Elia bin Helon. Dari suku Binyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Asyur, Pagiel bin Okran. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Jumlah yang dicatat ada 59.300. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu. Puji-puji selama-lamanya. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, logika hati adalah logika keindahan. Hati menemukan sifat logisnya ketika ia kagum, tertarik, dan menghargai keindahan. Karena sifat keindahanlah, maka hati mengamininya. Keindahan adalah wilayah kerja dari hati manusia. Lalu apa artinya hanya sederetan angka dan bilangan yang kalau mau dilihat, dikalkulasi kembali, saya catat, suku Ruben 46.500, Simeon 59.300, Gad 45.650, Yehuda 74.600, Issakhar 54.400, Shebulon 57.400, Efraim 40.500, Manasye 32.200, Benyamin 35.400, dan 62.700, Asher 41.500, Naftali 53.400. Seluruhnya
603.550. Hanya sekedar angka dan bilangan dari kedua belah suku yang mempersiapkan diri, melakukan perjalanan panjang kurang lebih sebenarnya hanya bisa 11 hari, mereka bisa sampai ke Kanaan, negeri yang dijanjikan itu. Tapi rupanya sensus sekaligus cacah jiwa bagi kedua belah suku ini menjadi langkah awal perjalanan mereka untuk 40 tahun. Bahkan satu angkatan lenyap di padang gurun, tereliminasi. Lalu apa arti angka-angka mulai dari 46.500 sampai kemudian di total jenderal 603.550 itu? Kalau manusia hanya sekedar bisa dilihat sebagai bilangan, sebagai angka. Lebih dari 81 kali kalimat lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan muncul di dalam kitab bilangan ini. Sekalipun mungkin dengan melihat angka-angka itu kita hanya bisa melongo, apakah juga dia tepat untuk sejumlah dan sebesar itu, ataukah hanya sekedar kalkulasi dan estimasi dari keberadaan orang Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka sementara harus kemudian tidak sempat untuk menikmati apa artinya negeri yang berkelimpahan susu dan madunya itu. Hanya sekedar metafora dan menjadi mimpi di padang gurun, di mana mereka mencoba untuk dengan setia melakoni itu, melangkah step by step, sembari kemudian belajar untuk bergantung kepada penyelenggaraan Allah selama 40 tahun di padang gurun itu. Jumlah yang pernah dicacah, pernah dihitung, dan dia berkurang di padang gurun. Kalau hanya sekedar sederetan angka dan bilangan, maka tidak akan punya arti apa-apa. Sama seperti kita di saat-saat ini merasa tak bermakna begitu. Terisolasi. Mungkin kartu BPJS kita akhir-akhir ini laku keras. Dan kita hafal dia punya nomornya itu. Untuk paling tidak karena ketar-ketir takut terhadap dampak dari wabah virus corona. Sudah pasti nomor induk kependudukan pun harus siap di dalam dompet. Dan sederetan kartu yang lain yang kemudian di dalamnya menjamin bahwa kita punya uang cukup dalam proses kalau seandainya kita sakit, lalu dalam kondisi tidak hanya bisa di-cover oleh BPJS itu, tapi punya juga cadangan asuransi yang lain. Dan angka-angka itu kita catat, tanpa perlu kita catat juga telah tercetak di kartunya. Dan kita hanya merasa seperti sederetan angka begitu. Akui dan keberadaanku karena juga berarti ada kehadiran orang lain yang kita terisolasi. Tadi aja kita kagak salaman. Di konsistori juga kita nggak salaman. Setelah ibadah juga kita nggak akan salaman. Kita hanya sekedar mengirim sinyal telepati untuk kemudian see you next week, sampai ketemu lagi sambil tunduk-tunduk. Untuk kemudian segala sesuatu, kehangatan itu mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang akan tidak kita alami. Di rumah mau saling berpelukan pun dalam tanda petik ketar-ketir. Di kantor mau bersalaman pun dalam kondisi-kondisi tertentu pun juga ya hanya sekedar. Dan itu bagian dari proses pemaknaan untuk jumlah penduduk Indonesia plus 62 yang ketar-ketir karena wabah. Dan proses kehangatan yang kemudian nanti selalu kita lihat angka bertambahkah atau angka berkurang bagi setiap pasien yang secara khusus terdampak dari virus ini. Kalau hanya sekedar sederetan angka sama seperti jumlah mulai dari suku Ruben sampai Naftali, maka yang ada adalah sebuah sejarah kelam tentang keberadaan gereja yang juga masuk dalam gelanggang cuang yang serba abu-abu, lalu kemudian harapannya semakin jelas dengan angka-angka,
Lalu kemudian angka-angka yang nanti mengkonfirm bahwa, ternyata saudara ada, saudara eksis, tidak usah khawatir. Sementara yang lain bisa jadi tereliminasi, sama seperti satu angkatan yang tereliminasi setelah 40 tahun proses pengembaraan di padang gurun. Tapi rupa-rupanya angka ini dia punya narasi. Dia hanya sekedar angka atau bilangan, kalau tanpa narasi hanya sekedar sebuah jumlah. Tapi rupanya di balik angka-angka ini ada sesuatu yang dinarasikan. Dan narasi itu berbicara tentang hidup. Hidup yang kemudian di dalamnya menjadi representasi kehadiran Allah sendiri yang turut bersama-sama dengan umat memaknai 40 tahun pengembaraan di padang gurun itu, dan mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Mereka dikonfirmasi bahwa mereka ada. Mereka hidup. Mereka benih yang dicintai. Mereka yang diproteksi. Mereka yang dikawal. Bahkan mereka yang digendong untuk situasi-situasi sulit ketika mereka merasa sangat tidak berdaya. Lalu kemudian eksistensi kemanusiaan mereka seakan-akan digugat. Apakah kami hanya sekedar butiran debu, tidak lebih dari sama seperti butiran debu di padang gurun itu, ataukah kami Israel, umat yang dicintai, yang pada saat cacat jiwa sebelum kami melangkahkan kaki untuk mengembara 40 tahun proses perjalanan kami itu, adalah kami yang dicintai, adalah kami manusia, adalah kami pelaku, adalah kami subjek yang kemudian punya rasa, yang dalam proses yang semacam itu mengandaikan aku berarti karena kehadiran orang lain, dan orang lain dinarasikan dengan baik. Untuk lebih dari 81 kali, dan Musa melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebuah proses sama seperti kemudian gereja merefleksikan untuk kondisi di mana kita hadir satu dengan yang lain. Kita bisa melihat kiri, kita bisa melihat kanan, kita masih duduk berakrab-akrab pria dalam gedung gereja ini, lalu di tengah-tengah perjumpaan kita untuk berusaha terus mengasah akan logika hati yang mengagumi keindahan. Terus-menerus mengasah tentang sifat logis dari hati ketika dia kagum, dia tertarik bahwa ternyata hidup menawarkan keindahan untuk dikagumi, bukan untuk ditakuti, dicemasi, atau bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu lalu menjadi kabur. Tidak lagi colorful. Yang Anas sekedar area abu-abu, lalu kemudian dalam hati saya masih bisa bertahan kah tidak ya? Untuk sesuatu yang kemudian di dalamnya bahwa saya subjek, saya pelaku, saya manusia, yang bukan hanya sekedar sederetan angka, bilangan, yang kemudian di dalamnya berarti karena kemudian ada angka 1, 2, 3, 4 menyusun nomor seri yang kemudian merepresentasikan identitas kita. Tapi ternyata manusia yang punya hati, yang rindu untuk dipeluk, yang rindu untuk dibelai, yang rindu untuk dikecup, yang rindu untuk kemudian berada samping menyamping. Lalu kemudian tangan ini masih berangkulan untuk kemudian merasa degup jantung bahwa aku berdegup dan kau pun berdegup. Di tengah-tengah beragam macam situasi ketika orang berusaha untuk mengisolasi dalam rangka memperkecil segala sesuatu dampak yang di dalamnya, waduh, pikir-pikir 2 kali lah. Daripada hanya sekedar untuk kemudian mengulurkan tangan, dan ternyata jari cemari ini dia menjadi media yang sangat efektif untuk menularkan itu. Lalu kita satu dengan yang lain menjadi begitu asing, termasuk di dalam sebuah community, sebuah komunitas yang dalam masa-masa prapaskah ini dibentangkan kain ungu itu untuk justru menggambarkan tentang sebuah persaudaraan universal yang seharusnya menjadi padu, satu, dan bahkan mengalami satu hati dari Sang Kristus sendiri yang dalam proses yang semacam itu sungguh hadir, dan karena kehadirannya berdarah-darah untuk itu, demi kita semua yang secara khusus dalam akhir-akhir ini melihat segala sesuatu dengan, aduh, lo gue, lalu kemudian di dalamnya jangan-jangan lalu kemudian saya tampias sama seperti satu angkatan yang kemudian akhirnya tereliminasi dalam proses pengembaraannya di padang gurun 40 tahun lamanya itu, yang tidak pernah disangka 11 hari itu berubah menjadi 40 tahun.
Dan ternyata itu harus dinarasikan. Dia bukan hanya sekadar cacah jiwa selesai dan kemudian persiapkan segala sesuatu, logistik cukup untuk proses perjalanan kita. Mari melangkah tiap-tiap suku, kalian yang sudah berusia 20 tahun ke atas, sudah matang, bukan hanya tentang sistem kepercayaan yang kita punya, believing sebagai yang percaya bahwa Allah yang nanti akan pegang kendali skenario sejarah kita, tapi juga tentang being. Bahwa 20 tahun sudah matang spiritualitasnya untuk membawa tiap-tiap suku itu dan berangkat bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Untuk kemudian mulai melangkah. Dan entah apakah mereka menghitung hari atau tidak. Termasuk menghitung jumlah. Jangan-jangan ada yang tercecer. Dan mungkin baru dalam hitungan hari perjalanan sudah ada yang wafat dan mangkat. Tapi bahwa tentang proses mereka dihitung. Lalu sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, maka dilakukanlah, berangkatlah komunitas itu. Sembari percaya bahwa penyelenggaraan terjadi atas Sang Khalik yang kemudian di dalamnya hadir bersama-sama dengan umat. Sejarah mencatat, hadir lewat tiang awan, hadir lewat tiang api, hadir lewat mana, hadir lewat burung puyuh, hadir lewat air yang keluar dari batu cadas itu. Dan mereka belajar tentang langkah mereka yang secara khusus melewati 40 tahun itu sebagai umat. Dan kemudian mereka merasakan bahwa oh ternyata kami pelaku sejarah. Bukan hanya sederetan angka dan bilangan. Karena angka-angka itu bernarasi. Angka-angka itu berkisah tentang cinta dan keindahan. Apa yang mau dikagumi di padang gurun? Kecuali umat yang belajar untuk peka, lalu mengasah hati untuk selalu bisa kagum. Kami kagum tentang keterlibatan Allah yang memegang kendali hidup kami sebagai umat, dan kami mau belajar untuk 40 tahun perjalanan itu, sekalipun satu angkatan kami harus lenyap. Seakan-akan ada semacam proses seleksi alam yang mereka alami, sebelum kemudian angkatan baru itu masuk dan menikmati tentang Kanaan, negeri yang dijanjikan itu. Mari kita memaknai minggu-minggu dalam masa Prapaskah ini, seiring dengan jadikanlah rumah tempat di mana kehangatan itu masih kita alami. Mungkin mulut tertutup dengan masker, bahkan tak jarang berlapis-lapis karena orang panik pun untuk kemudian memborong semua masker itu. Sama seperti ketika di Transjakarta, lalu semua mata memandang di seorang oma yang berulang-ulang berpatuk sudah berulang-ulang dan merasa begitu sangat seakan-akan bahwa dia biang bibit penyakit di situ karena semua mata memandangnya di situ. Sampai sumalu-malu sudah entah mau model tutup dengan lengan, mau tutup dengan kedua tangan, sementara oma tidak bermasker. Dan yang lain, everything is running well. Emangnya siapa lo, siapa gue? Yang penting sudah ada di mulut saya ini. Dan ada yang tergerak untuk mungkin paling tidak ada yang bagian dia simpan itu masker yang masih baru, lalu kemudian share kepada oma untuk paling tidak oma pakai. Tapi tidak, oma merasa seperti pribadi yang di dalam bis itu sumber dari semua biang penyakit. Padahal belum tentu bahwa beliau membawa virus itu. Tapi yang lain merasa bersih. Melain merasa bahwa kami harus survive. Bahkan jadi parno. Untuk dalam kondisi yang semacam itu harus bisa membantu. Bukan borong masker, tapi beri masker. Karena memang kita hanyalah sederetan angka. Supaya paling tidak mungkin saya dengan identifikasi nomor 2 bisa bertahan seiring dengan mungkin nanti nomor 5 tampias, nomor 8 tampias, nomor 10 tampias. Lalu kemudian dalam kondisi yang semacam itu mulai mengisolasi. Jangan sampai kemudian saya punya identitas dengan nomor 2 itu pun ternyata terhitung sebagai yang akan lenyap. Gereja masih tetap akan membuka pintu. Sekalipun dengan beberapa tempat orang salam dengan kasih sonto akan siku saja ini.
Bahkan satu dengan yang lain layaknya main bola, sentuh jempol kanan kaki, sentuh jempol kiri kaki, lah baku sonto begitu saja tanpa kemudian tangan pun baku sonto begitu. Dan bisa kita bayangkan secara tidak langsung ada kultur. Kultur yang di dalamnya membuat kita asing satu dengan yang lain. Sebuah proses yang kemudian di dalamnya mungkin sampai ada 4 botol sanitizer itu yang kemudian di dalamnya sampai tangan ini lecet. Karena berulang-ulang membasuh. Demi pencegahan Pak Pendeta. Ini demi aman. Saya harus survive, bisa bertahan. Kalau panjenengan hanya sekedar melakukan otokritik seakan-akan dalam kondisi yang semacam itu, kultur itu membuat aku dengan Anda terasing satu dengan yang lain. Emang gue pikirin, masa bodoh. Yang penting gue aman. Dan gereja sengaja memasang ranting-ranting ini untuk menggambarkan bukan hanya sekedar tentang berita pepes kosong. Saya tertarik karena ranting-ranting ini memang sengaja dirumpunkan jadi satu itu supaya menunjukkan tentang bagaimana kekuatan persaudaraan yang kemudian membentuk konfigurasi sebuah salib. Sebuah ranting yang kemudian dia bermakna karena ada ranting yang lain. Lalu kemudian dia menjadi padu. Sengaja dia dirangkai. Sehingga dalam proses yang semacam itu, tiap-tiap ranting itu tersulam satu dengan yang lain. Mungkin bagaikan benang, dia sudah terajut satu dengan yang lain. Lalu membentuk sebuah konfigurasi tentang cinta. Karena salib selalu berbicara tentang cinta dengan semua konsekuensinya. Proses yang sama seperti pasien-pasien yang dalam kondisi, untuk konsekuensi itu aku terluka demi istriku, aku terluka demi suamiku, dan dalam kondisi-kondisi tertentu bahkan pun tewas demi istri, tewas demi suami, tewas demi keluarga. Yang kemudian dalam kondisi bukan hanya sekedar sederetan angka, tapi manusia dengan rasa, yang kemudian bisa takut dan cemas, lalu kemudian juga bisa menangis ketika dalam sebuah perjumpaan itu, siapa Anda dan siapa saya? Untuk masing-masing kemudian mencari selamat sendiri. Sementara ranting-ranting ini menunjukkan tentang guyub, paguyuban, tentang persaudaraan, tentang ikatan cinta yang kemudian mengagumi sebuah keindahan, sehingga ranting pun bisa menunjukkan, ternyata dia bisa merepresentasikan kasih. Dan kita pasang sepanjang masa Prapaskah ini, untuk menuju ketika meja itu nanti kemudian diformasikan menjadi meja salib. Dan saya yakin mengkali pun kita tidak akan minum dari satu cawan yang sama. Bahkan untuk jauh lebih safe, beli saja sloki-sloki yang kemudian dijaga kebersihannya itu dengan masih tersegel. Jangan lagi pakailah sloki-sloki yang secara khusus nanti secara manual masih harus dituang-tuang lagi. Dan saya yakin cawan itu tidak akan beredar. Karena orang enggan akan menggunakan cawan. Apalagi suta sonto deng bibir-bibir tuh. Lalu kemudian giliran, Tuhan ampun siapa yang duduk di sebelah beta, lalu kemudian duduk di sebelah sana. Belum itu cawang akan sampai, lalu kemudian perlahan namun pasti menuju ke tempat dudukku itu. Suketar ketir dulu. Ditemani ze. Tolong juga supaya akan corona ini akan tampias kah? Karena ini akan cawan akan semua sampai di beta nih. Lalu kemudian sonto itu akan mulu. Setelah kemudian sonto, lalu kemudian bisa ada lipstick sudah tempel di situ lagi, lalu gantian presbiter mau kasih pindah akan cawan itu di sebelah, lalu kemudian hanya lap-lap akan dan tisu, Tuhan ampun corona melekat di situ. Jadi kayaknya mengkali tahun ini cawannya duduk manis di etalase. Dan bagaimana nanti untuk kemudian ada solusi, karena memang sudah tersedia kok. Tinggal ambil, lalu kemudian kupas itu akan kulit lah. Sonto akan lah minum juga. Sementara Jumat Agung berbicara tentang cinta yang dalam konsekuensi dan risiko itu habis berdarah-darah. Dan adakah kita diteguhkan sendiri dengan masa-masa Prapaskah yang nanti kemudian kita akan menuju ke sana, dan bukan hanya sekedar sederetan angka atau bilangan, tapi angka-angka yang harus dinarasikan.
Dan siapa yang mau menarasikan itu kecuali saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mau di rumah, di kantor, di gereja ini, yang menunjukkan saya ada di sampingmu. Engkau ada di samping saya. Ini tangan saya dan hati. Yang kemudian mulai proses yang semacam itu, kita masih bisa merasakan kehangatan itu. Hampir sama seperti representasi dari salib ini, yang sengaja satu dengan yang lain, ranting-ranting kering ini seakan-akan menunjukkan bahwa kita kuat, kita teguh, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa menjadi pelaku atas sejarah. Sejarah yang kemudian menebarkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Sehingga setiap hati itu pun masih mau digambarkan, punya logika yang di dalamnya mengagumi semua keindahan itu. Lalu kita bisa survive. Untuk kemudian memaknai hari-hari itu sebagai pribadi yang senantiasa mau menggambarkan, Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku bisa bertahan. Untuk hari esok dengan semua yang aku cintai, jauh maupun dekat, bantu aku. Untuk kemudian hati ini mengagumi semua keindahan yang masih kau bentangkan ketika aku bangun tidur dan kembali tidur seiring dengan semua proses hidup yang harus aku jalani. Dan bukan hanya sekedar angka, tapi angka yang mau aku narasikan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan. Dan aku pelaku dengan cinta. Di dalamnya iman, ya, tapi yang kemudian iman aku terjemahkan dengan kata-kata cinta juga. Yang kemudian di dalamnya, ya, pengharapan. Tapi pengharapan yang harus aku terjemahkan juga dengan cinta itu. Sehingga kalau kemudian trilogi itu menjadi iman, pengharapan, dan kasih, dan dia menjadi begitu klasik bahwa kasih itu sungguh-sungguh yang begitu bermakna, moga di dalamnya adalah kita juga yang masih hadir untuk terus-menerus logika hati kita mengagumi keindahan itu dan sungguh-sungguh menerima atau bahkan menemukan sifat logisnya ketika hari esok pun kita masih mengagumi keindahan itu, ketika saya dan saudari-saudara dalam perjumpaan semangat persaudaraan universal itu melangkah untuk memaknai indahnya hidup ini. Kain ungu ini masih akan tetap terus dibentangkan bagi kita semua. Seiring dengan komitmen bahwa Tuhan, bantu aku untuk berada di tengah-tengah sebuah paguyuban dengan semua bentuk keteladanan yang bisa aku beri. Karena bukan hanya sekedar angka dan bilangan, tapi angka dan bilangan yang harus aku narasikan, sehingga orang pun kagum tentang hidup dan selalu mengagumi keindahannya. Bantu aku untuk behave dan selalu berketeladanan. Tuhan, tolong aku untuk berada bersama-sama dengan belong. Jangan tarik aku dari sebuah persekutuan dan membuat aku terasing, terisolasi. Tapi biarlah aku masih terhitung sebagai yang belong, bersama-sama dengan siapapun sesamaku, yang kemudian di dalamnya kehangatan itu aku alami dan mereka juga akan alami. Bantu Tuhan, sehingga kalau seandainya di tengah-tengah persekutuan itu, dan aku hadir, belong bersama-sama dengan mereka semua, adalah aku yang juga menebarkan keindahan itu, sehingga semua pun bisa mengaguminya bersama-sama. Dan Tuhan tolong, supaya aku believe, di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, aku hadir dan percaya bahwa Engkau pun turut mengambil bagian menyelenggarakan segala sesuatu yang kemudian di dalamnya aku hidup, bahkan sesama pun juga hidup. Behave, belong, dan believe. Moga minggu ini menjadi bermakna dan kita ada di antara bersama-sama dengan, percaya bersama-sama dengan, bahkan tetap terus berketeladanan bersama-sama dengan, sehingga angka-angka itu sungguh-sungguh menjadi sebuah narasi tentang kebaikan dan cinta Tuhan yang di dalamnya kita ada sebagai manusia dan bukan hanya sebuah angka. Tuhan menguatkan kita untuk memaknai masa prapaskah ini sebagai pribadi yang tetap memiliki hati. Amin. Tuhan kau
bila hati pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini. Tuhan Yesus selamat kami ini, kami cari turut maksud-Mu. Tuhan isi hati dengan penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, kasih-Mu. Tuhan Yesus di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara dalam Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, bantulah kami untuk memiliki hati, mengagumi akan keindahan dalam warna hidup yang tak jarang menawarkan ketakutan dan kecemasan. Bantu kami Bapa, agar warna keindahan itu masih kami alami di hari-hari kami. Sini dengan kehadiran kami sebagai pelaku, sebagai insan, sebagai manusia yang masih memiliki hati. Tolonglah kami agar kami menarasikan setiap angka dan bilangan, setiap sejarah, dan setiap kata yang kami maknai hari lepas hari, sehingga narasi itu masih mengagumkan tentang kekaguman Tuhan yang di dalamnya hadir dalam setiap warna keseharian kami. Bantulah kami agar kami memiliki hati yang berjumpa dengan hati sesama, sehingga dalam perjumpaan itu adalah cinta yang akan kami beritakan untuk pengharapan, untuk iman yang kembali harus kami terjemahkan lewat cinta. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga dan rumah tangga kami masih kami temukan kehangatan itu. Hadir kami sebagai orang tua, sebagai suami istri bersama anak-anak, bahkan menantu, cucu, dan cicit, adalah pribadi yang di dalamnya memiliki hati, sehingga kehangatan itu membuat kami kuat, dan kami bersinergi untuk bisa bertahan di tengah-tengah beragam macam ketakutan dan kecemasan, membuat orang mengisolasi diri, bahkan tak jarang menjauh satu dengan yang lain. Gereja hadir, dan gereja menawarkan tentang masa Prapaskah untuk berefleksi dan merenung tentang apa arti cinta dengan semua konsekuensinya. Sebuah proses yang di dalamnya tak jarang untuk itu pun cinta itu terluka. Tapi Engkau ya Yesus telah hadir dengan keteladanan itu. Bantu kami semua memaknai masa-masa Prapaskah ini. Sini dengan kehadiran kami untuk tetap menghadirkan hati bagi orang lain yang di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus menghadirkan Engkau sendiri yang penuh dengan cinta, mencinta dan dicinta. Sini dengan apa yang kembali selalu gereja beritakan sepanjang masa Prapaskah menuju kepada Jumat Agung, di mana cinta yang sehabis-habisnya itu Engkau karuniakan bagi kami semata-mata karena
kasih-Mu yang begitu besar. Bantu kami seiring dengan apa yang mau kami maknai kembali sepanjang minggu ini. Karya bakti kami menanti. Perjumpaan kami dengan sesama akan menjadi warna kami sepanjang minggu ini. Tolonglah kami sehingga kami boleh bekerja dengan sungguh. Kami melakukan tugas tanggung jawab dan rutinitas kami sebagai ibadah yang memuliakan Tuhan. Lalu kami jalani semuanya dengan penuh dedikasi, dengan kesetiaan, sehingga setiap keringat dan air mata kami adalah bagian dari dokumen hidup yang mau kami maknai. Dan proses itu sungguh-sungguh meneguhkan sesama. Kami hadir untuk berliterasi dalam semangat cinta, iman, dan pengharapan, sehingga hari-hari karya dan kerja kami adalah hari-hari ketika kami berbuat, dan itu mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang. Karena bantulah kami semua agar di tengah-tengah situasi seorang dengan yang lain mengisolasi karena terdampak dengan wabah virus corona, kami hadir untuk selalu membawa kehangatan, dengan selalu menjalin silaturahmi, perjumpaan, persaudaraan, pertemanan, persahabatan, yang sungguh-sungguh menggairahkan, yang sungguh-sungguh mengagumi keindahan, yang sungguh-sungguh mengeratkan satu dengan yang lain, yang sungguh-sungguh merangkul dalam satu rajutan dan di dalamnya cinta sungguh-sungguh menguatkan dan memberikan energi. Kiranya itu semua yang akan kami alami kembali sepanjang minggu ini. Kalau kami bekerja, kami berjumpa, kami bersilaturahmi, dan kami memaknai panggilan kami di tengah-tengah ruang publik di mana kami diutus, termasuk kami sebagai bagian dari warga gereja. Bantulah kami sehingga dengan gembira kami hayati kembali minggu ini dan melakukan tugas dan tanggung syukur, karena kami yakin dan percaya belas cinta-Mu bersama-sama dengan kami untuk tetap terus mengagumi keindahan yang Tuhan karuniakan, sehingga hidup begitu berwarna untuk kami syukuri, dan di dalamnya kami berjumpa seorang dengan yang lain yang sungguh-sungguh hidup dan memiliki sebuah komunitas yang akan bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan gembira sebagai gereja yang tetap terus bertumbuh. Rangkaian proses persiapan untuk penyusunan program kerja dan anggaran 2020-2021 kira menjadi momentum perjumpaan, persaudaraan, dan momentum iman, merangkul dalam rajutan kehendak baik untuk berkontribusi dan berpartisipasi, mengambil bagian penuh di dalam sukacita, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sehingga kami yakin komunitas ini akan bertumbuh menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja dalam kehadirannya bersekutu, melayani, dan bersaksi. Rahmat-Mu menyertai segenap warga jemaat. Yang dialami adalah sebuah kekuatan keluarga besar yang saling menguatkan dan meneguhkan di tengah-tengah kekurangan sekalipun. Ada kecukupan karena cinta sungguh-sungguh nampak di dalam sebuah narasi yang dilakoni di tengah-tengah jemaat ini, ketika mereka para canda, duda, lanjut usia, yatim piatu, dan orang-orang terlantar mengalami sentuhan hati itu yang dihadirkan oleh segenap warga jemaat, yang kami yakin sungguh menghadirkan berita dan kabar baik seiring dengan apa yang mau dilakukan. Kami berdoa secara khusus bagi sanak famili, kaum keluarga yang berduka cita. Penghiburan sejati hanyalah dari Engkau ya Tuhan, lewat kami semua yang hadir untuk berbagi dalam beragam macam situasi dan kondisi, sehingga penghiburan yang sejati dialami untuk sebuah pemulihan dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah sehingga di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, minggu ini kembali menjadi sebuah kisah tentang kebaikan yang dialami, semata-mata karena Tuhan memakai kami menjadi kawan sekerja Tuhan Yesus sendiri, di mana kami hadir untuk sama-sama saling berbagi kabar baik, pengharapan, sukacita, dan kegembiraan, di mana kami hadir seorang dengan yang lain sebagai saudara dalam kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana kegiatan panggilan pelayanan sepanjang usbu ini, secara khusus peristiwa persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi setiap pasangan. Rahmati mereka semua ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga, sehingga menjadi momentum dan pengalaman iman tentang cinta Tuhan, seiring dengan memaknai panggilan hidup membangun bahtera rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan saja. Karena rahmatilah ya Tuhan Yesus, sehingga keluarga-keluarga yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses peneguhan dan pemberkatan perkawinan, menjadi keluarga yang bersaksi tentang cinta Tuhan, seiring dengan cinta yang akan mereka perjuangkan, memaknai hari-hari hidup rumah tangga sebagai keluarga baru yang dibentuk dalam kasih Kristus. Berkati anak-anak kami dalam proses pendidikan yang sementara mereka jalani, mereka yang bergumul mencari pekerjaan, dalam menata pergaulan, mencari pasangan hidup, dan di dalamnya ya Tuhan Yesus dalam kesetiaan iman, belajar mengiringi Tuhan Yesus dengan setia. Berkatilah
Secara khusus, kaum milenial yang senantiasa hadir dan belajar setia mengiringi Tuhan Yesus di tengah-tengah beragam dinamika yang mereka hadapi sebagai kaum muda. Kami yakin Tuhan akan memberkati anak-anak kami ini sehingga menjadi potret dan masa depan gereja, termasuk potret dan masa depan bangsa dan negara ini, sebagai kaum muda yang sungguh-sungguh diberkati, karena dalam kehadiran mereka, sejak dari muda belia, mereka mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan mereka kini dan untuk hari esok, seperti apa yang mereka perjuangkan dan yang mereka cita-citakan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Gindo Purba, keluarga Lili, Pili Robo, keluarga Noldis, Sumaci, keluarga Lantang Hutapea, keluarga Anita Purba, saudara Valeri Siahaya, begitu juga keluarga Ivan Lembong, keluarga Desi Kalangi, keluarga Jeff Tampu Bolon, keluarga Situmorang Hutabalian, keluarga Firarita Manihuruk, keluarga Uo Tikwalu dan keluarga Kambe Kamangi. Tuhan sertai dalam kasih dan rahmat Tuhan untuk apa yang boleh mereka jalani sebagai keluarga lepas keluarga yang bersyukur menjadi keluarga yang diberkati. Bahkan yang dalam kondisi sakit pun untuk Ibu Tio Rofina Marantika, Ibu Dora Rompis, Bapak Yance Lumonan, Ibu Rita Lumonan, Bapak Penatua Dodi Mas Bait, Ibu Elizabeth Teta Lepta, Bapak Hasanuddin, Pendeta Paulus Karumambi, Pendeta Melkisedek Pimera, Pendeta Yakoba M. Yosef, dan Penatua Mangara Pangiribuan. Cinta Tuhan bersama-sama dengan keluarga, famili, bahkan kami sebagai gereja, untuk kemudian memadukan hati berdoa dan mendukung di dalam cinta atas semua kebutuhan kesembuhan yang dialami oleh saudara-saudari kami ini. Proses pendampingan medis, kiranya itu menjadi representasi kehadiran Tuhan sendiri, sehingga di dalam perkenan Tuhan akan ada kesembuhan, seiring dengan masa istirahat yang dijalani, bahkan di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus, semua rangkaian pengobatan yang akan dijalani oleh saudara-saudari kami ini, sehingga ketika kesembuhan itu terjadi, semata-mata karena kekuatan cinta sajalah yang dialami oleh mereka semua, bersama-sama dengan keluarga yang saling menopang dan ditopang di dalam persekutuan sebagai gereja. Kami berterima kasih untuk perjumpaan ini Bapa. Kami kembali dalam damai sejahtera untuk kembali memaknai minggu ini. Bantu kami semua agar kami memiliki hati dan melihat semua kebaikan yang telah Tuhan beri sebagai pribadi, keluarga, gereja yang selalu bersyukur untuk semua kebaikan di mana Tuhan hadirkan kami dan bersaksi dengan gembira tentang pengharapan di dalam. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, kembali bersama-sama dengan paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, GBI Jemaat Paulus akan mempersembahkan ada pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan puji-pujian ini.
Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Kristus kepada Allah. Sesuai dengan surat edaran Majelis Sinode GPIB mengenai himbauan menghadapi virus corona, maka untuk sementara pundi tidak diedarkan. Umat diarahkan untuk memberikan persembahan dan aksi Rp2.000 per hari per keluarga pada kotak-kotak yang atau melalui transfer, mesin edisi, atau aplikasi dompet digital. Demi kelancaran persembahan ini dapat dimulai dari jemaat yang duduk bagian paling belakang dengan melalui koridor yang ada di sebelah kiri maupun koridor yang ada di sebelah kanan. Ada di atas dapat mengikuti arahan dari para presbiter. Terima kasih. Sambil mendengar lagu yang berikanlah gambar, mari memuji Allah telah dilakukan berhamu. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap yang Engkau beri. Berkatilah persembahan ini sebagai tanda syukur dan hormat kami bagimu. Jadikanlah kami orang-orang yang taat pada perintah-Mu sesuai hikmat yang Engkau beri. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 15 Maret 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan tayangan berikut ini. Sakramen Baptisan. Jemaat. Persekutuan doa. Ruang atau dengan anak batita. Parkir mobil di gereja. Berikut upaya COVID-19. Merawat kebersihan diri, khususnya kebersihan tangan. Gereja menyediakan hand sanitizer di tiap pintu masuk gereja. Salam persekutuan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan tangan atau melakukan salam tradisional. Lakukan etika bersin atau batuk. Gunakan masker ketika kondisi tubuh tidak fit, atau disarankan tinggal di rumah sampai kondisi memungkinkan. Mohon tidak terpengaruh pada berita bohong yang beredar. Informasi resmi dapat diakses pada who.int dan kemkes.go.id. Jagalah kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin. Rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah tahun 2020. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Sugiarto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Jakarta. Juga kepada seluruh pelayan ibadah atas pelayanannya. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh pada gpibpaulusjakarta.org dan media sosial. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudari-saudara dalam Tuhan, undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan menerima amanat pengutusan. Marilah memaknai dan merawat hati dalam perjumpaan dengan hati sesama, sehingga kita bukan hanyalah sederetan angka dan bilangan, tapi angka dan bilangan yang dinarasikan dengan penuh cinta. Menyambut amanat ini, marilah kita menaikkan bersama madah pengutusan menurut Kitab Bakti 214, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
oleh Tuhan dan tangan memimpinku. Badai dunia menakutkanku, tetap tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat nanti aku tiba di rumah Bapa sorga. Goyah dan bila jalanku hampir sesat, Tuhanku penebus, ku teguh sebab di rumah Bapa sorga yang bakal. Serta terimalah curahan berkat memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.